Oke, baik, bisa dimulai ya. Sebelum saya mulai, saya buka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah menyempatkan hadir di agenda kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sesuai dengan perjanjian kemarin ya, bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Saya juga udah konsultasi dengan guru bimbingan konseling kalian bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah agenda yaitu bimbingan kelompok. Nah, walaupun pada minggu kemarin kalian sudah mengenal saya dan saya juga sudah mengenal kalian semua ya, namun tidak ada salahnya kita memperkenalkan diri masing-masing lagi, karena pada bimbingan kelompok kali ini saya akan mendokumentasikan sebuah video. Oke. Nah, nanti kita memperkenalkan diri kita masing-masing, termasuk saya ya, agar masuk dalam dokumentasi video. Oke, sudah bisa dimulai ya? Setuju? Oke, siap. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Oke. Oh, dari Brebes ya? Iya, teman saya banyak yang Brebes. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah melakukan perkenalan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya David Bakhtiar dari Universitas Pancasila Tegal, Prodi Bimbingan Konseling semester 5. Oke, sebelum saya menjelaskan hal tadi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silahkan Mas. Oke, baik, terima kasih Mas. Oke, setelah doa dilakukan, saya ingin bertanya, apakah kalian di sini sudah sarapan semua? Sudah ya, oke. Harusnya untuk kegiatan pada pagi hari ini kita semangat, oke? Saya mau tahu dong semangat dari kalian. Kalau saya bertanya apa kabar kalian hari ini, kalian jawab sehat, segar, ceria. Oke, bisa? Oke. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Oke, masih kurang semangatnya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk diri kita semua. Oke. Dan perlu diingat, sebelum kita melaksanakan sebuah bimbingan kelompok, ada asas-asas penting yang patut kita jaga. Oke. Saya akan menjelaskan 4 asas penting dalam bimbingan kelompok. Asas yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana saat saya bertanya atau dari teman-teman lain yang bertanya, kita terbuka dari permasalahan kita. Tidak ada satupun permasalahan yang kita tutupi. Tentunya sesuai dengan topik yang akan kita bahas nanti. Oke? Yang kedua, ada asas kenormatifan, di mana dalam bimbingan kelompok ada norma-norma tertentu yang perlu kita jaga. Yang ketiga, ada asas kerahasiaan, di mana kita harus menjaga privasi, asas kerahasiaan, supaya permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan dalam bahasan atau topik pada bimbingan kelompok kali ini itu terjaga. Ya, jadi tidak ada orang lain yang di luar itu tahu tentang permasalahan-permasalahan yang kita bahas pada hari ini. Nah, yang terakhir nih, yang keempat nih, ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan adalah di mana kita akan mengikuti bimbingan kelompok kali ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ya. Berarti dari kemauan diri kita sendiri, oke? Setuju dong? Oke, setuju ya. Oke, kita mulai. Pada pembahasan bimbingan kelompok kali ini, kita akan membahas sebuah topik, di mana topik tersebut sedang menjadi trending di negara kita, terutama di kalangan remaja seperti kalian. Oke? Topik yang akan dibahas adalah
toxic relationship. Ada yang tahu toxic relationship itu apa? Oke, betul sekali. Hubungan yang bermasalah. Tapi hubungan apa dulu nih? Ada hubungan sama pacar, atau hubungan sama teman, atau hubungan keluarga? Menurut kalian itu yang mana? Yaps, jadi toxic relationship itu nggak terjadi sama teman dan pacar ya. Bisa juga dengan keluarga, dengan saudara, dengan siapa saja bisa ya. Jadi nggak terpaku pada permasalahan dengan pacar atau teman. Oke, baik, kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kita perlu berapa menit atau berapa jam untuk melakukan tahap bimbingan kelompok pada pagi hari ini? 30 menit? 40 menit? Mana nih? Oke, 40 menit ya? Cukup? Oke, cukup 40 menit. Oke, sesuai, kita mulai ya. Sesuai yang kita bicarakan tadi, topik toxic relationship. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah mengalami hubungan yang bermasalah. Mungkin pada rekan sejawat, atau saudara, atau keluarga, atau dengan pacar ya mungkin ya. Dimulai dari masnya pernah mengalami hubungan yang bermasalah dalam konflik apa nih? Dalam tanda kutip apa nih? Oke, dengan pacar ya. Memang hal umum. Oke, masalah dengan pacar. Bisa diceritakan gimana? Baik. Yaps, itu termasuk toxic relationship. Oke, Not, saya simak dulu ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini terkait permasalahan yang dialami Mas A. Menurut pendapat Mas B gimana terkait permasalahannya? Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak C gimana nih? Oke. Baik. Yaps. Oke, gimana menurut Mas A? Bisa diterima saran-saran dari rekan-rekannya? Oke, baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan pendapat, memberikan saran, terutama kepada Mas A yang tadi kita ambil topik, salah satu topiknya ya, salah satu topik permasalahannya pada tema hari ini. Oke, setelah saya note satu persatu dari pendapat yang dilontarkan oleh teman-teman, kepada khususnya permasalahan yang diambil dalam tema kali ini. Jadi bahwasanya untuk terkait kasus toxic relationship yang dialami oleh Mas A, yaitu pacarnya posesif ya Mas. Oke. Setelah saya menyimpulkan dari pendapat teman-teman yang ada di sini terkait permasalahan dari Mas A, yaitu toxic relationship pada pacar ya, karena pacarnya posesif ya. Betul Mas. Oke. Kalau saya simpulkan dari pendapat teman-teman, yaitu Mas A harus mempertemukan circle dengan pacar Mas. Jadi Mas A mengenalkan pacar Mas ke circle Masnya yang lain, entah itu circle yang perempuan atau circle laki-laki. Jadi untuk menjaga saling kepercayaan itu akan menguat setelah melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah lakukan me time dengan pacar. Oke. Kita bisa melakukan me time dengan pacar, entah itu di coffee shop, kita jalan-jalan, mengobrol sepanjang jalan. Jadi kita saling terbuka sama-sama, memperkuat komitmen agar saling menjaga sebuah hubungan. Oke. Dan Mas A juga, kalau boleh saran, memberikan batasan ya, terutama kepada kaum hawa, bahwasanya untuk memberikan sebuah jawaban besar, karena Mas A ini sudah dipercaya oleh
Bapak, karena Mas A ini sudah dipercaya oleh pacarnya. Oke. Yang kedua, lebih melakukan pendekatan keluarga. Kenapa? Karena kalau biasanya ya, sependek ilmu yang saya ketahui, jika kita sudah menyangkut pautkan dengan keluarga, maka hubungan sedikit lebih terjaga karena ada penengahnya, dibanding kita melakukan hubungan secara diam dari keluarga. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih untuk kasus Mas A, ya lebih perhatian. Seperti yang dikatakan oleh Mas B, lebih perhatian itu penting loh Mas untuk sebuah hubungan. Karena apalagi Mas A ini LDR ya, jadi jaraknya antar kota, dan cukup hanya menjaga komitmen dan kepercayaan aja. Jadi ya saling memberikan perhatian, feedback yang positif, oke? Ya bisa lewat telepon atau VC, atau mungkin sebelum Mas A melakukan kegiatan, alangkah baiknya Mas memberikan informasi terlebih dahulu bahwa Mas A akan melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, memberikan estimasi waktu, agenda dimulai jam segini dan selesai jam segini gitu. Oke, bisa dipahami ya Mas A? Oke. Untuk bimbingan kelompok pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Mas A yang sudah mau bercerita dan mau terbuka terkait permasalahannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan memberikan feedback positif kepada rekan-rekan kita, terutama Mas A. Bahwasanya selalu ingat ya, dalam bimbingan kelompok ada asas-asas yang penting yang sudah saya jelaskan pada awal tadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok. Oke, harus dijaga ya. Oke. Senyum dong, semangat. Siap? Baik. Oke. Terima kasih teman-teman. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri kegiatan dan tahap bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Saya David Bahtiar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.